Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Menjawab pertanyaan dari Pak Sugito yang ada di part 28, ya saya akan menjawab dan akan saya gambarkan penjelasan tentang lebih menguntungkan mana atau Pak, penjual konsumsi ya atau pembibitan dulu kemudian konsumsi ataupun di pengolahan ya. Jadi sedikit saya kasih gambaran kenapa ikan gabus ini memang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita mau bisnis di sektor pembibitan pun juga masih sangat prospek ya. Karena selama ini penjual benih lebih banyak mencari benih dari alam, dari sektor pembibitan untuk di breedingkan secara intensif belum banyak ya. Bisa dikatakan sangat kecil sekali karena memang keterbatasan untuk mencetak induk juga, kemudian keterbatasan juga kalau telatenan orang sekarang lebih mudah cari yang instan saja. Cari saja kenapa daripada harus membudidayakan. Mereka cari dari alam aja katanya sudah masih banyak. Tapi ke depan kan tidak mungkin kita selamanya akan mencari terus ya. Dan dari sisi kualitas saya jamin benih dari kualitas tangkapan alam belum tentu juga semuanya bagus. Karena kita lihat juga di alam masih kecil-kecil sudah bertelur ya. Sejempol gini sudah bertelur. Bagaimana kualitas anakan itu akan menjadi kualitas yang bagus. Ya, jadi di sini di pembibitan sangat prospek. Kemudian di pembesaran. Pembesaran untuk kebutuhan konsumsi ikan gabus luar biasa sekali. Ya, belum banyak resto-resto atau rumah makan ataupun kafe-kafe yang menjual makanan spesialis ikan gabus, belum ada. Karena memang apa? Mereka belum banyak yang terbuka ke situ karena memang belum banyak supplier ikan gabus yang bisa mempasok ikan gabus secara rutin. Ya, mungkin mereka bilang, "Wah, kebutuhan sekian ton, tetapi apa? Prakteknya itu di lapangan tidak ada ikan gabus itu. Kenapa saya katakan? Saya sudah dari ujung timur sampai ujung barat. Bahkan ini sekarang ini hari Kamis, ini nanti malam saya berangkat ke Cilacap, bablas sampai ke Ciamis, bablas sampai ke Tasik Malaya. Hanya apa? Berburu ikan gabus. Ya. Dari pengepul-pengepul besar itu mereka katakan tidak ada karena memang sudah berhubungan lama dengan saya. Dan sampai hari ini mereka kesulitan. Tangkapan alam juga sangat kurang. Hasil budidaya yang kita lakukan kemitraan juga sangat terbatas. Mereka antara kita pengolahan dengan panen, cepat pengolahannya. Panen itu lambat. Butuh waktu juga tentunya. Jadi memang harus sabar. Jadi kalau kita nggak mulai membudidayakan dari sekarang, tentunya populasinya juga akan makin berkurang dan makin habis. Itu di sektor konsumsi. Jadi peluang untuk dikonsumsi juga besar untuk menjadi supplier ataupun pembesaran, ya kan. Kemudian di sektor pengolahan belum banyak juga olahan-olahan ikan gabus yang banyak dibuat oleh kebanyakan orang ya. Misalkan untuk pempek, ikan gabus untuk pempek bisa. Kemudian untuk olahan kerupuk kemplang, kemudian bisa untuk otak-otak, bisa untuk makanan-makanan siomay dan bahan campuran yang berbahan ikan gabus. Nah, itu juga prospek pengolahan baik di ekstrak albumin maupun dibikin minyak juga merupakan pengolahan yang sangat prospek sekali. Jadi 3 lini ikan gabus ini sangat menjanjikan pembibitan, pembesaran, pengolahan. Nah, sekarang saya tunjukkan. Jadi saya bicara masalah prospeknya, saya sekarang hitung-hitungan dari nilai nominalnya ya. Tinggalkan milih, tapi semuanya bisa nanti dicoba ya kan. Sekarang kalau kita bicara harga pasaran 1 kilo ikan gabus di sektor pembenihan, dapatnya dari mana? Ya. Sekarang satu pasang. Ya. Satu pasang, misalkan kita modal satu pasang ikan gabus. Ini dalam waktu nanti 2 bulan sudah mendatangkan anakan antara 10.000 sampai, kita ambil aja kecil, 10.000 sampai 15.000 kan. Jadi 2 bulan kita sudah dapat hasil nih kalau kita mau main di pembenihan. Sini pembibitan. Yang pertama, satu pasang ya paling lama 2 bulan kalau yang baru kita mulai kan. Kita bicara yang pahit saja, 10.000 kali 15.000 ya kan. Kemudian harga benih, kalau kita ambil standar saja, umumnya orang jual 1.000 kali 10.000
10 juta. Kan? Kita bicara di pembenihan. Ya. 2 bulan sudah dapat hasil. Ya, terlepas dari teman-teman enggak pembenihan, mencari pun kalau dapat segini ya mungkin bisa jual 500 rupiah atau 1000 atau 2000. Terserah saja, monggo silahkan kan. Karena memang sekarang ini harga patokan benih ikan gabus nggak ada. Tapi standarnya umum kebanyakan orang jual ya di antara 500 sampai 1000 rupiah itu. Ya, tapi untuk bibit-bibit yang berkualitas biasanya rata-rata mereka jual 1000 rupiah ya. Kalau benih-benih dari tangkapan alam mereka jual biasanya rata-rata jual 500 rupiah. Jadi ada yang membedakan. Silahkan cek aja ke alamat apakah dia breeding atau mencari. Ya, jadi di sini tidak ada saling menjelekkan, tidak. Tapi di sini adalah bicara realita di lapangan bahwa memang untuk masalah benih dari gabus tangkapan alam tentunya kan nggak modal, cuma cari bawa pulangan. Tapi kalau untuk breeding itu harus ngopeni induknya, kemudian dibikin makanan induknya berkualitas agar anaknya bagus. Kemudian benihnya juga dirawat dari sejak menetas sampai dia menjadi benih umur 1 bulan. Ini jadi kita bicara 1 bulan. Kemudian yang kedua, kita bicara di pembesaran. Nah, kalau pembesaran, kalau ini tadi 2 bulan kita sudah dapat uang, istilahnya dari pembibitan. Padahal kan di pembibitan ini sangat prospek sekali kan. Ya, belum banyak teman-teman yang mau fokus di pembibitan. Ya, dalam arti pembibitan itu bukan mencari. Kalau mencari itu bukan pembibitan, bukan breeding ya. Ya, jadi di sini. Kemudian di pembesaran. Pembesaran memang membutuhkan waktu lebih lama. Ya. Lebih lama. Minimal waktu yang dibutuhkan di situ bisa sampai 6 bulan, 7 bulan. Ya. Jadi waktunya cukup lama. Kalau kita punya 1 kolam, contoh saja, saya ambil contoh. Ini butuh waktu 6 bulan sampai 7 bulan. Misalkan kita tebar 1000 ekor. Ini nanti 6 bulan dapatnya paling jelek ya 100 kilo kali misalkan 50.000, ini 5 juta kotor ya, 5 juta kotor. Untuk mendapatkan 5 juta kotor kita butuh waktu 6-7 bulan. Itu cuma 1 kolam misalkan. Kalau kita tidak betul-betul semangat 6 bulan 7 bulan hanya kita menunggui 1 kolam, iyalah itu bukan untuk bisnis namanya, itu hanya untuk sampingan ya. Nah kalau di pembibitan tadi 1 pasang 2 bulan misalkan pahitnya dapat sekian, ini 10 juta kotor ya. Kalau punya 10 pasang induk kan sudah lumayan kan hasilnya. Jadi pembibitan, pembesaran. Kemudian yang ketiga pengolahan. Ya, pengolahan. Kita bicara pengolahan. 1 kilogram ikan gabus. Oh, ini saya hapus dulu ya. Muat nih. Pengolahan. Nah, ini pengolahan. 1 kilogram ikan gabus itu kan kalau kita beli harganya berapa? Antara 50.000. Kita bicara aja 50.000 contoh ya. Jadi sini contoh ya, di sini semua contoh, silakan nanti dijabarkan sendiri ya. 1 kilogram ikan gabus 50.000. Ya enggak? Kalau kita olah menjadi ekstrak ini dari 50.000 ini ya, karena memang kita pengolah jadi sudah tahu 50.000 ini kalau diolah menjadi ekstrak, kalau hasil ekstraknya dijual itu berjadinya adalah 6 juta. Nah, ya kan? Kemudian kalau dari 50.000 ini ya, kita olah menjadi minyak albumin ya,
Sekarang potensi minyak albumin coba kita lihat. 1 mili ya, jadi 50.000 ini 1 kilo. Ini 1 kilo. 1 kilo itu menjadi 10 mili kali 2 juta. Berapa nilainya? Coba, ya kan? Udah 20 juta. Nih. Nah, ini saya menggambarkan karena memang saya juga melakukan pembibitan, kemudian saya juga melakukan pengolahan. Ya, ini silakan gambaran kepada teman-teman. Tadi Pak Sugito tadi, menguntungkan mana? Semuanya menguntungkan. Kalau yang pengolahan tidak ada pembesaran, nggak bisa ngolah. Yang pembesaran nggak punya bibit, nggak bisa membesarkan. Semua saling berkaitan, semua saling membutuhkan. Jadi kalau teman-teman ada yang mencoba untuk melakukan pembenihan, konsisten di pembenihan, cetak benih yang kualitas, cetak benih yang bagus, sehingga target pembesaran tercapai. Teman-teman sudah beli bibit, kemudian dibesarkan 8 bulan, kok nggak gede-gede lah. Karena benihnya cari dulu di sawah, kita nggak tahu induknya seberapa. Kita dapat di sawah, dapat benih, seneng. Ternyata induknya cuma 1 jempol. Kita besarkan 6 bulan nggak gede-gede. Ya, kira-kira kecewa kan? Seperti itu. Jadi semua ini berkaitan. Kalau memang teman-teman semua mau fokus di ikan gabus, semua akan ada yang mengambil porsi masing-masing. Yang pengolahan pun banyak yang datang ke saya, Pak, saya mau beli mesin untuk albumin. Banyak, beli mesinnya banyak saya tunjukkan untuk pengolahan minyak albumin. Tetapi apa? Ikannya dari mana? Minta Pak Suwandi. Saya sendiri juga punya pengolahan kok. Mau minta dari saya kan gitu. Jadi ini prospek yang bisa dikembangkan ke depan agar nanti lebih termotivasi lagi. Ya, kalau ikan gabus ini ikan yang luar biasa sekali. Sekarang 1 kilo bisa dapat 10 juta. Oh, itu udah hebat. Ikan yang lain nggak ada. Maaf loh ya, ini bukan merendahkan ikan yang lain karena memang semua punya porsinya masing-masing. Kalau ikan yang selain ikan gabus memang arahnya hanya untuk dikonsumsi. Semahal-mahal konsumsi tidak mungkin sampai jutaan rupiah per porsinya. Tetapi sehebat-hebatnya ikan gabus, 1 mili bisa nilainya jutaan rupiah karena nilai lebih ikan gabus pada albuminnya itu. Makanya ikan gabus layak untuk diperjuangkan sekarang, layak untuk dibudidayakan dengan semangat. Bahkan totalitas pun tidak masalah. Saya katakan totalitas tidak akan rugi kalau teman-teman sudah betul-betul pembibitan, kemudian nanti membangun jaringan kemitraan, itu pasti akan mendapatkan ikan gabus dan masuk nanti di dunia pengolahan. Ini sangat menjanjikan sekali. Saya pun sudah merasakan di pengolahan itu. Bahkan ikan gabus di tempat kami, hasil penampungan panen tidak ada yang kita setorkan ke rumah makan atau resto ataupun di sektor kuliner. Semuanya masuk ke pengolahan. Oke ya, ini sharing saya, penjawaban saya dari saya Suwandi kepada Pak Sugito ya tentang masalah pembibitan, kemudian pengolahan, pembibitan, pembesaran, pengolahan menguntungkan yang mana? Kalau menurut saya jawaban saya adalah semua menguntungkan dan semua perlu untuk dilaksanakan dan diperjuangkan. Ya, sekian dari saya Suwandi ya. Tetap panteng channel Dunia Ikan Gabus. Kalian nggak akan pernah merasa rugi melihat ini dan jawaban saya semuanya berdasarkan pengalaman saya dan bisa langsung diaplikasikan. Jika belum jelas, belum paham, bisa chat ke WA saya akan menjawab. Tanpa terkecuali siapapun kalian, siapapun teman-teman, siapapun dari bangsa manapun, dari suku manapun, dari dunia manapun, selama itu masih berhubungan dengan ikan gabus sebisa saya akan pasti jawab. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.